Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayanti, NIM 22020206078. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya review, yaitu artikel pertama, konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Bertolak dari pengertian manajemen kelas di atas. Pada dasarnya, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Pertama, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Tugas manajemen kelas adalah mendorong tumbuhnya iklim kelas yang positif dengan jalan. Yang pertama, mengembangkan aturan-aturan atau tata tertib sosial kelas. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kebersamaan anggota kelas yang menghindari konflik yang dapat memicu timbulnya perpecahan anggota kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati untuk menghindari timbulnya prasangka-prasangka sosial yang negatif. Tipe komunikasi guru di kelas dapat berpengaruh terhadap keeratan hubungan interpersonal kelas. Tipe komunikasi dapat dibedakan dalam dua pola, yakni tipe komunikasi verbal menggunakan bahasa dan tipe komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh. Efektivitas komunikasi antara pribadi di kelas dapat dilacak dari kualitas komunikasinya, sedangkan kualitas komunikasi dapat diukur berdasarkan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Ada 3 hal yang sangat menentukan kualitas hubungan interpersonal di kelas. Yang pertama, rasa percaya. 2, sikap suportif. Dan 3, sikap terbuka. 3, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek yang pertama, disiplin. Yang dimaksud meliputi aspek yang pertama, disiplin, iklim sosial, dan yang ketiga, iklim sosial-emosional, dan keempat, lingkungan fisikal kelas. Efektivitas dan produktivitas kondisi kelas dapat diukur berdasarkan kriteria. Yang pertama, kelancaran, kemudahan, dan kegairahan proses belajar anak. Yang kedua, keoptimalan hasil belajar yang dicapai anak. Dan yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu
yang ada di ruang kelas, di antaranya papan bulletin, furnitura, dan penerang. Temperatur ruang, lingkungan ruang kelas mencakup yang pertama ruang, 2 waktu, dan ketiga suara, 4 temperatur, dan kelima warna, 6 penerangan, dan ketujuh artefak. D. Sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Oleh karena itu, manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak, yang aktualisasinya berupa kegiatan guru yang berkaitan dengan pengembangan dan mempertahankan ketertiban kelas, kondisi sosial kelas, kondisi sosio-emosional kelas, kebebasan anak untuk berekspresi, dan keutuhan organisasi kelas. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi yang pertama, fungsi pengembangan, yang kedua pengendalian, yang ketiga fungsi penyembuhan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, dan efektif, dan produktif. Merencanakan berarti menggali, memilih, menentukan, dan menetapkan berbagai komponen kegiatan manajemen kelas yang efektif dan produktif. Bagi kegiatan pembelajaran, kegiatan mempertahankan kondisi kelas merupakan pembelajaran. Kegiatan mempertahankan kondisi kelas merupakan fungsi manajemen kelas di bidang pengendalian kelas. Melalui fungsi ini, kondisi kelas yang tingkat efektivitasnya dijaga, produktivitasnya tinggi, perlu dijaga, dibina, dan dipertahankan stabilitasnya agar tidak potensial bagi timbulnya ancaman, tantangan, dan gangguan hambatan baik dari dalam maupun dari luar kelas. Keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas kondusif dan produktif. Masalah-masalah kelas. Problema kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, masalah anak berbicara di kelas. Saat guru menerangkan masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melicu di kelas, anak tercekam emosinya, takut, tertekan, kalut, temperatur kelasnya panas, tempat duduk yang berjubel susunan, tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. Gangguan kelas dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, menurut jumlah pelakunya. Masalah dapat dikategorikan sebagai A. Masalah individual, B. Masalah kelompok, dan sedangkan kedua berdasarkan substansi masalahnya dapat diklasifikasikan ke dalam A. Masalah disiplin kelas, B. Masalah sosial kelas, C. Masalah sosio-emosional kelas, dan D. Masalah fisikal kelas. Pemecahan masalah kelas, pendekatan, larangan, dan anjuran. Pendekatan tidak berangkat dari dasar teori yang empiris dan teruji. Pendekatan ini berisi larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Misalnya, jangan menegur siswa di hadapan temannya. Jangan memperingatkan anak dengan suara keras. Bersikaplah adil dan tegas kepada anak. Buktikan kesalahan sebelum anak dihukum. Pendekatan hukuman dan ancaman. Pendekatan ini penerapannya dituju bagi pelanggar tata tertib atau disiplin kelas.
Tindakan hukuman dan ancaman bagi pelanggar tata tertib adalah dengan menghukum anak melalui kekerasan, menghardik secara kasar, mencemooh, menertawakan, menghukum salah seorang anak dengan maksud sebagai contoh atau memaksa anak untuk minta maaf. Teknik identifikasi masalah kelas untuk mengatasi masalah iklim pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Faktor dalam mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan, kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani atau aspek fisiologis seperti tonus, tegangan otot, kebugaran tubuh siswa. Faktor rohani atau faktor psikologis berat seperti motivasi, tingkat kecerdasan, bakat, dan sikap siswa. Faktor dari luar yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan, sosial, non-sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah. Faktor non-sosial seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca, dan waktu belajar yang digunakan. Selanjutnya, berbicara tentang pembelajaran tidak akan sempurna jika tidak membicarakan juga tentang mengajar itu sendiri. Definisi mengajar banyak dikemukakan para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda. Cara pandang seperti ini sekarang mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya kesadaran yang makin kuat di dunia pendidikan bahwa proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman yang akhirnya hasil belajar akan merupakan bagian dari diri perasaan, pemikiran, dan pengamalannya. Yang kedua, manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membawa siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengabaikan salah satunya. Aspek kritis keberhasilan manajemen kelas terletak pada penggunaan, pendekatan, dan teknik-teknik disiplin dan dikontrol kelas. Yang ketiga, berbagai pendekatan. Teknik disiplin dan dikontrol kelas. Pendekatan yang pertama tampak dipengaruhi oleh metode ekspositorik, sedangkan yang keduanya sebaliknya, yakni metode yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario secara sederhana. Yang pertama, pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan pengubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan pluralistik. Model yang kedua yakni assertive discipline adalah satu model yang menekankan pada disiplin yang tegas. Model disiplin yang ketiga adalah Psychanalytic approach. Di sini, guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu penyebab perilaku salah misbehavior tersebut. Metode ini mencoba mencari dan menemukan motivasi dan sikap-sikap dasar yang mempengaruhi perilaku mereka. Seorang guru dalam hal ini lebih berperan sebagai konselor daripada pembuat aturan atau pemberi reward. Kesalahan pertama, mendefinisikan perilaku buruk dari tampilnya saat mencoba mengubah perilaku buruk. Kita sering menggambarkannya hanya dengan caranya terlihat, misalnya berteriak, memukul, keluar dari kursi, mendefinisikan perilaku buruk dengan bagaimana tampilannya.
hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami upaya. Misalnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah kelas yang umum. Jika dua siswa tidak mengerjakan tugas secara teratur, mereka mungkin mengerjakan alasannya yang sama. Jika mereka keluar dari tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kami itu mengubah perilaku. Mereka mungkin perlu berbeda. Sebenarnya, strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk di luar tugas perilaku pihak lain. Mendefinisikan perilaku buruk dengan tampilannya tidak memberi tahu kita apa-apa tentang mengapa itu terjadi. Apa seringkali tidak membantu dalam upaya perubahan perilaku kita. Hanya karena dua perilaku terlihat sama tidak berarti keduanya sama. Sebagai gantinya, definisikan perilaku salah menurut fungsinya untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengolah perilaku buruk. Kita perlu bertanya diri kita sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk ini? Atau lebih sederhana, apakah siswa memperoleh keuntungan dari perilaku buruknya? Meskipun siswa kami, perilaku buruk tampaknya terjadi tanpa alasan. Mereka memiliki tujuan. Sebaliknya, mereka tidak akan terjadi meskipun beberapa masalah perilaku adalah akibat dari masalah organik. Sebagai besar, perilaku buruk berfungsi untuk salah satu dari form. Misalnya, dua siswa di luar tugas yang disebut sebelumnya, mungkin satu siswa off tugas untuk mendapatkan perhatian kita, sedangkan yang lain mungkin off tugas karena dia atau tugasnya terlalu sulit. Kesalahan kedua, bertanya mengapa Anda melakukan itu. Meskipun kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kita, mengapa kamu melakukannya? Melakukan itu pertama, seringkali siswa kita tidak mengetahui alasan mengapa mereka melakukannya atau bertingkah. Kedua, kita sering tidak menyukai jawaban mereka. Misalnya, jika Victor adalah bermain di mejanya selama pelajaran, kami bertanya mengapa dia, mungkin akan karena pembelajaran ini sangat membosankan. Kami tidak akan senang dengan itu. Tanggapan. Cara standar untuk membuat bagan ini adalah dengan memisahkan selembar kertas menjadi 3 kolom dan diberi label anteseden pertama, perilaku kedua, dan konsekuensi ketiga. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa program perubahan perilaku yang dirancang dari proses ini cenderung lebih efektif daripada program perubahan perilaku yang dimulai tanpa informasi komprehensif yang diberikan oleh penilaian ini. Kesalahan ketiga, ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Kamu membuat keras pernyataan tidak setuju, meningkatkan konsekuensi negatif, atau menghapus lebih banyak hak istimewa. Ini tidak melakukan apapun untuk mengerjakan perilaku yang sesuai. Sebaliknya, kami peningkatan hasil negatif dalam gangguan hubungan siswa guru dan meningkatkan kemungkinan siswa kita merasa kalah. Kesalahan keempat, melanggar prinsip aturan kelas yang baik. Aturan kelas memainkan peran penting dalam pengelolaan kelas yang efektif. Namun, aturan sendiri memberikan sedikit pengaruh atas perilaku siswa. Terlalu sering aturan begitu diposting di awal tahun, ditinjau secara singkat sekali dan kemudian diperhatikan. Minimal ketika ini terjadi, mereka memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada siswa perilaku. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Karakteristik lain dari aturan yang efektif adalah aturan tersebut dinyatakan secara positif. Aturan yang dinyatakan secara
positif adalah aturan lakukan. Apakah aturan memberikan informasi tentang bagaimana cara berperilaku dan mengatur kesempatan untuk pujian guru? Contohnya adalah angkat tanganmu, izin bicara. Sedangkan rangkuman pedoman untuk peraturan kelas meliputi hal berikut. A. Kembangkan 4-6 aturan kelas yang terukur, dapat diamati dan positif, sertakan siswa dalam pengembangan aturan. B. Mengerjakan aturan dan sub-aturan secara langsung. C. Pos aturan dan sering meninjaunya. Dan D. Pastikan untuk melaksanakannya konsekuensinya untuk kepatuhan aturan dan ketidakpatuhan. Kesalahan kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu hanya masalah motivasi. Kadang-kadang itu benar. Pada kesempatan itu kita perlu meningkatkan penguatan untuk berperilaku yang sesuai dan menghilangkan untuk yang tidak pantas perilaku. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai, bukan kurangnya motivasi. Kami menyebut perilaku ini tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, ketika siswa kronis nakal, kita lebih cenderung untuk tetap reaktif, hanya meninjaukan prosedur koreksi. Cukup beritahu mereka bahwa mereka berperilaku buruk dan tingkatkan intensitas konsekuensi negatif kita. Langkah pertama, identifikasi konteks dan perilaku yang dapat diprediksi di mana dan kapan. Dan yang kedua, tentukan perilaku yang diharapkan sebagai gantinya yang kita inginkan. Langkah ketiga, mendivokasi konteks secara sistematis, misalnya perubahan instruksi dan tugas. Dan langkah keempat, lakukan latihan perilaku, mintalah siswa mempraktikkan yang sesuai perilaku. Langkah kelima, berikan penguatan yang kuat seperti guru yang sering dan langsung memuji. Langkah keenam, anjurkan perilaku yang diharapkan. Langkah ketujuh, pantau rencana, mengumpulkan data kinerja siswa. Kesalahan keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Saat merencanakan hari mengajar, kita merencanakan transisi yang sering diabaikan, namun sejumlah besar waktu kelas dihabiskan untuk beralih dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi bisa menjadi salah satu saat yang paling membuat frustrasi setiap hari bagi para guru. Kali ini tampaknya mengundang masalah perilaku. Mengapa? Kadang-kadang siswa tidak siap untuk transisi, harapan yang tidak konsisten. Penyebabnya masalah transisi, lebih lagi karena kita sering bertransisi dengan siswa. Perhatian kita teralihkan jauh dari mereka, membuat transisi lebih lama dan bahkan mengundang lebih banyak perilaku buruk. Kesalahan ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Mengabaikan bisa menjadi alat yang berharga dalam mengurangi perilaku buruk saat digunakan bersama strategi membangun perilaku, namun sulit bagi banyak dari kita untuk menentukan perilaku mana yang harus diabaikan dan mana yang harus diperhatikan. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dan strategi membangun perilaku seperti penguatan perilaku yang sesuai, pengajaran perilaku pengganti, dan memperkuat teman sebaya. Kesalahan ke-8, penggunaan time out yang berlebihan dan penyalahgunaan waktu habis terjadi ketika seorang guru mengeluarkan seorang siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Ada beberapa strategi time out, mulai dari pengabaian singkat di kelas hingga menempatkan siswa di area terpencil. Kita tergoda untuk menggunakan waktu menyendiri secara berlebihan karena menghasilkan penanggungan hukuman dari masalah siswa. Kadang-kadang kami menyalahgunakan
Waktu istirahat dengan memperkuat secara tidak sengaja perilaku buruk saat menggunakan prosedur. Kesalahan 10. Memandang diri sendiri sebagai satu-satunya pengelola kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang hari ini daripada sebelumnya. Banyak guru yang menghindari ukuran kelas yang lebih besar. Lebih banyak siswa berasal dari stres rumah yang kacau dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan kebudayaan siswa. Namun, banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas, perilaku diri kita sendiri lagi pula. Berkolaborasi dengan orang lain membutuhkan waktu dan energi membangun hubungan dan mencapai konsensus tentang prioritas perubahan perilaku dan strategi. Sangat menggoda hanya untuk terus maju meskipun melakukannya sendiri mungkin sepertinya ide yang bagus dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang kami lebih cenderung melakukan kelelahan dan kehilangan keefektifan kita. Langkah kesalahan ke-11, kehilangan tautan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran kita dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, dapat menyebabkan siswa berperilaku buruk. Belajar berprestasi dan perilaku meningkat secara dramatis. Contohnya, dementifikasi belajar dengan siswa menilai tujuan pembelajaran. Siswa mampu memantau pembelajarannya sendiri, melibatkan siswa dalam mengembangkan aturan dan prosedur kelas, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan siswa sendiri. Kesalahan ke-12, terlalu menanggapi perilaku siswa. Ketika siswa berperilaku buruk sering terasa seperti serangan pribadi dan untuk selama alasannya. Beberapa siswa kami sangat pandai membuatnya terasa pribadi ketika kita mengambil perilaku buruk siswa secara pribadi. Kita cenderung kehilangan objektivitas kita, mencari perbaikan, manajemen cepat yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan tenaga jauh dari pengajaran kita. Ketika kita lebih efektif, kita lebih tenang dan lebih kecil kemungkinan hanya bereaksi secara pribadi terhadap perilaku buruk siswa. Meskipun beberapa perilaku buruk siswa mungkin tampak ditunjukkan kepada kita, perilaku ini mungkin hasil dari keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, kurangnya keterampilan atau kesulitan emosional dan frustrasi. Waktu tenaga yang terbuang sia-sia, kecewa pada kenakalan siswa kita lebih baik dihabiskan untuk merayakan kesalahan siswa kita atau kesuksesan. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.